Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Mas Aryo. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, silakan klik tombol subscribe-nya agar kita bisa terus belajar bersama melalui channel ini. Terima kasih untuk yang sudah klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kalau kita upload video terbaru ya. Jadi barang-barang kemasan plastik ini jenisnya ada banyak sekali teman-teman, tetapi setidaknya pada awal buka, kalau kita belum bisa menyediakan sepenuhnya atau seluruhnya, atau belum bisa lengkap, paling tidak ada 20 barang yang harus ada. Jangan sampai tidak ada teman-teman barang-barang ini. Nah, barangnya apa saja? Yang pertama, tentu saja dari yang paling sering kita pakai teman-teman. Ini contohnya. Ya, kantong kresek. Nah, ini kantong kresek. Ini wajib ada, harus ada, jangan sampai tidak ada. Kemudian yang kedua adalah plastik PP. Nah, ada teman-teman yang bertanya waktu itu plastik PP itu plastik seperti apa? Jadi plastik PP itu plastik yang bening, kantong plastik yang biasa untuk tempat gula dan sebagainya. Saya ambilkan contohnya teman-teman. Ya, ini seperti ini ya. Nanti mereknya akan sangat bervariasi tergantung daerah kita masing-masing karena biasanya plastik seperti ini produksi lokal. Ini namanya plastik PP, kantong plastik bening. Kemudian yang ketiga adalah kantong plastik HD atau HDPE. Itu biasanya buram seperti ini. Ya, ini juga mereknya banyak sekali. Ini ada tulisannya ini. Nah, kelihatan nggak? Nah, HDPE ya. Kemudian berikutnya adalah plastik yang lebih tebal tapi lentur, kantong juga. Biasanya dipakai untuk es lilin atau untuk minyak atau untuk makanan kuah bersantan dan panas. Itu plastik PE seperti ini. Plastik PE. Ini ukurannya plastik-plastik tadi kalau kantong-kantong dan kresek itu variasinya sangat banyak teman-teman. Nanti menyesuaikan di daerah teman-teman masing-masing. Yang paling sering dipakai yang mana, nanti didahulukan itu yang diadakan. Terus kemudian yang kelima adalah plastik OPP. Ya, OPP kalau teman-teman beli jajan kayak bolu kukus dan sebagainya biasanya dibungkus pakai plastik OPP. Plastik OPP itu plastik kaca yang bening, mengkilap itu ya, transparan, bening sekali, kemudian kaku dan ada lemnya ini ujungnya. Biasanya makanannya dimasukin terus dilem gitu. Kemudian yang keenam adalah plastik klip. Plastik klip itu plastik yang atasnya ada cetiknya ini. Nah, ini juga ukurannya macam-macam. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan plastiknya seperti ini. Biasanya ada yang untuk pakai tempat aksesoris handphone, ada yang untuk obat kalau di apotek, atau untuk makanan camilan kering kalau di hajatan, kalau di sini biasanya dipakai untuk itu. Kemudian yang ketujuh, gelas plastik teman-teman. Gelas plastik itu ukurannya mulai dari 120 mili sampai sekian oz, pakai oz 22 oz gitu. Nah, ini yang seperti ini. Ini satu slop, satu pak ini biasanya isinya 50 gelas. Kemudian berikutnya adalah gelas yang kertas. Nah, seperti ini biasanya untuk minuman panas ya, untuk kopi atau teh biasanya. Kemudian yang ke-9 adalah dus nasi atau dus snack. Teman-teman pasti udah tahu sebenarnya. Nah, ini ya seperti ini, dus nasi ya, bisa dibuka. Nah, yang kayak gini. Ini ada ukuran 18. Di sini saya menyediakan ada beberapa ukuran. Biasanya yang sering laku di pasaran di daerah saya sini, kalau untuk nasi itu ukuran 18 dan 20. Itu untuk yang hajatan. Kalau untuk ayam geprek kayak gitu biasanya ukuran 15. Kalau untuk dus nasi nanti ada yang tinggi dan ada yang pendek, yang diisi air mineral dan yang nggak pakai air mineral. Kemudian yang ke-10 adalah sedotan. Nah, sedotan ini variasinya banyak banget juga teman-teman. Ada yang kecil, ada yang untuk bubble, ada yang sampai untuk boba itu besar banget ya, 12 mili. Ya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan sesuai budget dan kebutuhan di lingkungan teman-teman mana yang
paling banyak dibutuhkan. Kemudian ada mika-mika sayur, teman-teman. Ini mika sayur kayak gini. Ini ada tekuk ya. Ini ukurannya juga banyak, dari yang kecil gini. Ini kecil sekali sampai yang cukup besar untuk ayam goreng dan sebagainya. Ini ada banyak sekali ukurannya. Ini mika-mika sayur penting juga, karena ini kalau orang hajatan pasti beli seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah styrofoam. Ya, styrofoam sering kita jumpai kalau kita beli bubur ayam atau gado-gado. Nah, itu teman-teman kalau udah pernah beli makanannya, tentu tahu kemasannya dan kira-kira ukurannya segitu. Nanti disesuaikan yang paling banyak juga yang dibutuhkan di daerah teman-teman. Terus berikutnya adalah tisu, teman-teman. Tisu juga nggak kalah penting. Kalau warung biasanya menyediakan tisu, atau di hajatan kalau bagi snack pakai dus tadi diisi tisu makan kayak gini ya, yang udah potongan gini, dilipat terus dimasukin di dus. Atau kalau di warung pakai tisu yang ditarik, yang lembaran kayak gini ditarik. Ini yang kecil, ada juga yang besar. Ini berbagai ukuran dan merek juga. Ini lumayan penting juga, teman-teman. Terus juga tali rafia. Nah, tali rafia biasanya kebutuhan ikat mengikat, itu rafia juga cukup sering dicari. Kemudian yang zaman sekarang tidak kalah penting adalah tin wol. Nah, wadah-wadah tin wol seperti ini. Ini ukurannya dari yang ukuran hanya untuk sambal 25 mili sampai ada sampai 3000 mili, teman-teman. Jadi ukurannya juga banyak. Ini juga cukup sering dicari, teman-teman. Sekarang hampir semua makanan kalau yang dijual lewat Facebook, lewat WA dan sebagainya, lewat online ojol, juga sering dikemas dengan kemasan tin wol seperti ini. Supaya higienis mungkin ya. Di era pandemi seperti ini, higienis cukup penting. Kemudian yang berikutnya adalah karet gelang. Karet gelang juga ada berbagai ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Semua kita butuh karet gelang untuk ikat-ikat es lilin, untuk ikat uang. Kalau koperasi yang beli biasanya untuk ikat uang. Kemudian ada sendok garpu sekali pakai dari plastik. Terus berikutnya yang ke-18 adalah piring dan juga mangkok sekali pakai. Biasanya kalau di daerah saya lebih sering yang dicari adalah mangkok. Untuk hajatan biasanya untuk bakso. Sekarang itu kalau ada resepsi, hidangan yang paling banyak hampir pasti ada adalah bakso. Itu pakai mangkok yang kecil untuk hajatan. Porsinya jadi nggak terlalu besar. Dan mereka sekarang nggak mau repot, nggak mau cuci-cuci piring dan mangkok, jadi sekali pakai aja. Terus yang ke-19 adalah kertas roti yang lembaran. Seperti ini. Ini ada warna abu-abu dan ada warna putih. Kalau di tempat saya yang paling laku yang warna abu-abu. Jadi saya stoknya sementara yang abu-abu. Kalau yang putih jarang sekali yang cari. Ini kayak gini. Ini besar sekali ukurannya, 75 cm kali 100 cm. Berarti kali 1 meter ya. Terus yang terakhir, yang ke-20, dan nggak boleh lupa karena warteg itu pakai, nasi padang juga pakai, itu kertas minyak atau kertas nasi. Biasanya yang kotak. Ini saya ambil contohnya yang bunga-bunga, yang bentuk gini, bentuk bunga ini biasanya untuk piring rotan itu loh, teman-teman. Kalau ada piring rotan atau piring lidi, biasanya kan dialasin kertas. Nah, itu kertas minyak atau kertas nasi seperti ini. Kalau untuk yang bungkus warteg atau padang atau warung-warung makan yang lain, biasanya pakai yang kotak. Nah, teman-teman paling tidak harus menyediakan 20 item itu tadi, atau 20 jenis untuk awal membuka toko plastik. Untuk selanjutnya teman-teman bisa menyesuaikan dari permintaan pelanggan. Setelah pelanggan mulai berdatangan, mereka meminta disediakan sesuatu, teman-teman bisa pertimbangkan untuk menambah kelengkapan di toko teman-teman. Demikian teman-teman, terima kasih. Salam sukses. Nah teman-teman, itu dia video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya.